Ibu Bapak yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari 1 Petrus 3 ayat 9. Demikianlah bunyinya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian firman Tuhan. Pertama sekali izinkanlah saya untuk menyampaikan salam Advent, karena mulai daripada minggu semalam kita telah tiba kepada minggu Advent, dan 4 kali ke depan kita akan merayakannya. Advent adalah penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Apakah Tuhan akan datang kedua kalinya pada tahun ini? Kita tidak tahu. Kedatangannya adalah di tangan Tuhan sendiri. Yang menjadi urusan tanggung jawab kita adalah untuk menyiapkan diri supaya kita jangan terlelap, supaya kita tetap hati-hati dan waspada di dalam penantiannya, supaya kita tidak tertidur, tetapi di dalam penantian yang betul-betul menantikan Tuhan dengan sukacita, dengan iman kepercayaan kita, adalah sangat benar dan relevan ketika dalam penantian Tuhan yang kedua kalinya kita diingatkan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi sesama, termasuk untuk mengoreksi jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Apakah masih ada di dalam hati kita yang masih tersimpan kriteria karakter yang tidak membangun iman? Apakah masih ada tinggal diam di dalam hati dan pikiran kita, tidak menunjukkan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang menerima Yesus di dalam kehidupannya? Nas ini masih sebahagian daripada karakter atau jati diri itu. Di dalam perjanjian lama kita ketahui sebelum kedatangan Yesus Kristus, di sana terjadi hukum pembalasan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi sesudah kedatangan Yesus Kristus dalam ajarannya yang baru, Dia menyatakan bukan hanya mengasihi sesama, bahkan sampai mengasihi musuh. Supaya mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama dengan segenap hati, dan bahkan musuh-musuh kita juga harus dikasihani. Ibu Bapak yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah merupakan pola hidup yang lama. Kalau di dalam kehidupan kita setelah menerima Yesus masih terdapat perbuatan pembalasan kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi yang Tuhan ajarkan di dalam ajarannya adalah ketika pembalasan kita itu selalu menjadi yang baik, selalu menjadi berkat. Sekalipun kejahatan yang kita terima tidak dibalaskan dengan kejahatan, cacian, tetapi Yesus mengajarkan kita
supaya menaklukkan perbuatan yang jahat dengan kebaikan. Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini membawa ajaran baru, Dia telah mengingatkan semua pengikut Yesus Kristus tetap hidup di dalam ajarannya. Satu yang terpenting adalah kasih. Kasih itulah merupakan jati diri orang Kristen. Kasih itulah harus menjadi bagian daripada hidup Kristen. Kasih itulah yang harus senantiasa dilakukan oleh umat Kristen kepada siapapun. Oleh karena itu Ibu Bapak, ketika Allah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya, Allah melalui anaknya Yesus Kristus juga memberi kita berkat di dalam kehidupan kita sekarang dan juga pada hari yang akan datang. Hidup kita akan terberkati ketika kita tetap hidup di dalam kehendak-Nya. Berkat Tuhan itu akan melimpah ketika kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Karena benar kesanalah kita dipanggil untuk memperoleh berkat di tengah-tengah kehidupan kita sekarang di dunia, pun pada akhir yang akan datang kekal. Penantian Allah yang kedua kalinya adalah untuk menghakimi. Marilah kita senantiasa membuang hati, pikiran, karakter, jati diri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebaliknya apa yang Tuhan ajarkan, seperti yang dapat kita lihat dalam ayat sebelumnya, semua menjadi seia sekata, orang-orang yang beriman, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Memang begitu banyak lagi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ini belum seberapa untuk mewujudkan jati diri etika Kristen yang harus kita tunjukkan di dalam perjalanan hidup kita ini. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan sembari mengevaluasi karakter kehidupan kita di hadapannya. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan sembari membuang pola-pola hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Dan sebaliknya, wujud nyata yang sudah dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan juga bagi kehidupan kita, itu juga lah yang kita hendak lakukan selagi kita diberi hidup kesempatan di dunia ini. Selamat menanti Tuhan kedua kalinya. Dia pasti akan datang. Mari senantiasa mempersiapkan diri. Apabila Tuhan datang, Dia mendapati kita tidak tertidur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas firman-Mu yang singkat yang kami dengar, mengajak kami supaya kami tetap setia kepadamu di dalam ajaran-Mu. Ketika kami berhadapan dengan kejahatan yang kami terima, kami tidak membalaskannya dengan kejahatan. Tuhan ajarkan bagi kami, setiap kejahatan yang kami terima, kami taklukkan dengan perbuatan baik. Tuhan telah terlebih dahulu melakukan yang terbaik. Biarlah anak-anak-Mu ini juga dimampukan untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Kini kami telah kembali kepada minggu-minggu Advent
penantian akan kedatangan-Mu kedua kalinya untuk menghakimi. Biarlah segala perbuatan kami, tindakan kami, dan etika yang berlawanan dengan kehendak-Mu kami buang dari kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.